oleh tim yang luar biasa, ada Pak Iman dan teman-teman CTMR dari TFT 8. Mohon izin saya menyampaikan informasi sedikit ya. Jadi CTMR ini adalah Certified Trainer Magnet Rezeki. Jadi kumpulan pecinta ilmu gitu yang ingin berusaha memperbaiki diri dan kebetulan ikut berjenjang nih, berjenjang kegiatan-kegiatan Magnet Rezeki sampai di TFT. TFT itu Training for Trainer. Jadi Bapak Ibu juga punya kesempatan yang luas nanti ke depannya menjadi agen-agen mensiarkan ilmu Magnet Rezeki. Mungkin di sini ada yang baru mengenal gitu dan nampaknya sudah nggak asing ini ya, sudah sering belajar mengenal apa itu magnet rezeki baik dari Telegram, dari YouTube, dari bukunya ataupun seminar dan training offline-nya itu memang vibrasinya lebih keren ya secara offline itu dibandingkan online. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat kita dalam rangka thalabul ilmi pada malam hari ini ya. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mohon izin aja menyampaikan ya. Jadi magnet rezeki ini bagi yang sudah mengenal tidak ada kata berhenti belajar. Justru semakin mengenal kita semakin butuh terus ya. Sudah kenal kita butuh dicas lagi ya. Nah, bagi yang belum mengenal sedikit informasi saja apa sih itu magnet rezeki gitu ya. Itu MLM gitu, itu bisnis apaan gitu ya. Barangkali ada yang belum memahami, maka mohon izin saya mengenalkan gitu ya. Magnet rezeki ini foundernya adalah Ustadz Nasrullah. Ustadz Nasrullah ini Masya Allah ya, gurunda yang meramu ilmu yang luar biasa ini, yang banyak membantu orang Tuhan pengamal magnet rezeki yang sudah mendapatkan keajaiban. Baik itu berupa materi ya, mungkin punya amanahnya lunas dengan cara ajaib, ataukah dengan kesehatan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali testimoni yang sudah tersebar baik itu di Telegram, di YouTube, di bukunya dan lain sebagainya. Nah, Ustadz Nasrullah sendiri adalah penulis dari buku mega bestseller dunia ya. Masya Allah, ini dahsyat sekali bukan hanya di Indonesia tapi skupnya sudah dunia. Beliau ini menulis buku Rahasia Magnet Rezeki dan kurang lebih selama 7 tahun menjadi buku mega bestseller yang terlaris juga terlama di dunia. Masya Allah, dahsyat ya. Luar biasa, kita doakan gurunda kita Ustadz Nasrullah ya, dan juga kepada guru-guru kita yang sudah mengajarkan 1-2 ayat ya, dan seterusnya hingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bukan dengan ilmu ya, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang hak, mana yang batil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kebetulan ya sekarang juga kita masih menginjak di bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal. Nah, selanjutnya sebelum saya mulai ke materi nih, saya mau sapa-sapa dulu ya. Oke, malam hari ini alhamdulillah sudah ada 19.000. Wah, Masya Allah dahsyat. Tepuk tangan dulu deh. Ini mohon izin ya. Saya ini beserta Pak Iman CS luar biasa semangat dan energinya ingin membantu khususnya untuk di Cianjur mengaktifkan kajian-kajian secara online ya. Nah, sekarang PR kita nih yang sudah mengenal, ayo ajak temennya, ayo ajak keluarganya. Apalagi jika sudah merasakan keajaiban, ya Allah. Jangan sampai terputus di saya ketika saya sudah mendapatkan banyak keajaiban. Jangan sampai terputus. Kita alirkan, kita amalkan, setidaknya dengan mengajak saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita untuk mengenal ilmu ini. Gitu ya. Ilmu ini tidak lain sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka ayo sekarang kita berbagi tugas mulai hari ini dan seterusnya. Saya dengan Pak Iman dan Pak Iman CS sudah membuatkan jadwal untuk kedepannya kajian online free. Ya, Bapak Ibu bagi yang ingin mengenal silahkan bergabung free. Yang punya segala persoalan silahkan. Hari ini kita
akan membongkar satu persatu jurus-jurus magnet rezeki ya. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa bergabung di acara-acara offline gitu ya dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin sapa-sapa dulu tadi ya sebelum materi ya. Oke, sekarang coba saya minta bareng-bareng ya, tulis di kolom chat. Bisa komen di kolom chat dari mana aja nih ya Bapak Ibu yang dahsyat ini. Oke, silahkan tulis di kolom chat Cianjur misalkan ya, atau Bogor, Sukabumi, Garut, atau tadi ada yang Malang ya. Kalau sebelumnya pernah ada yang dari Kalimantan, Masya Allah, silahkan. Ibu Peti dari Garut, Masya Allah ya. Ini Ibu Peti juga dahsyat. Beliau sempat ikut SHMR di Cianjur, sekarang sudah menjadi CTMR di Garut dan menjadi salah satu agen syiar Magnet Rezeki yang super dahsyat, keren. Dari Cirebon, Keren. Masya Allah. Aduh, eta tanggi meni ararisin. Salam bun, hatur nuhun. Ayo di kolom chat silakan. Ayo tunggu responnya sambil menunggu teman-teman yang lain. Bunda Lia dari Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullah. Ayo, siapa lagi nih? Kalian bersilaturahim. Tulis di kolom chat. Oke. Dari Bandung. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Perkenalkan, ini Bunda Yani ya, Ibu Pengawas dari Cianjur. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Dari Soreang Bedas. Keren, Soreang. Soreang ini salah satu daerah yang keren ya, kegiatan SHMR, THMR-nya tuh selalu dahsyat pesertanya. Mudah-mudahan ini PR kita bersama nih ya, kalau di daerah lain itu tiketnya sampai rebutan gitu, karena saking ingin mendapatkan ilmunya. Nah kalau di Cianjur nih kesempatan ya, ada kajian-kajian online free seperti ini, ayo kita manfaatkan. Oke, dari Gresik hadir, terima kasih Bunda Ropika. Oke, cukup dulu ya sapa-sapanya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya. Oke, sekarang saya mohon izin untuk men-share ada PPT ya, tadi siang saya sempatkan untuk membuat PowerPoint spesial di perdana kajian online ini. Sebelumnya kita sudah pernah mengadakan kajian-kajian seperti ini ya, namun berbagai kegiatan ya alumni THMR mungkin ada aktivitas dan kesibukan lainnya, jadi sempat kita off dulu. Nah, tadi saya sengaja nih buat Bapak Ibu semua menyediakan meskipun secara sederhana ya. Oke. Gila nih. Oke, saya coba share screen dulu ya. Slideshow dulu. Saya coba tanya dulu, sudah keluar Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah, Bunda. Alhamdulillah. Ya, sudah Bunda. Nah, ini adalah judul yang Masya Allah ya. Ini salah satu jurus utama di silabus pendidikan Magnet Rezeki, yaitu Paradox of Candy. Paradox of Candy ini adalah salah satu jurus utama dari 101 jurus yang diberikan pada saat seminar maupun training ya. Ini biasanya pada THMR, Training Hybrid Magnet Rezeki. Tadi sempat saya sampaikan sedikit ya, Bapak Ibu ini semua punya kesempatan menjadi trainer ya di daerahnya masing-masing. Caranya bagaimana, Bun? Caranya ya tentu kita mempelajari dulu apa itu magnet rezeki, siapa foundernya, kemudian juga belajar jurus-jurusnya satu persatu. Jenjangnya apa saja? Yang pertama ada SHMR. SHMR itu seminar hybrid magnet rezeki. Acaranya adalah half day atau setengah hari, mulai dari pagi sampai siang. Materinya apa aja itu keren banget ya. Ayo coba yang sudah pernah ikut seminar kita review bareng-bareng. Ayo, yang belum bisa sambil menyimak. Yang pertama, jurus di SHMR masih ingat satu? Buka perisai. Buka perisai. Buka perisai. Kalau kita ingin rezeki itu berupa materi, kesehatan, pekerjaan, ya, termasuk ketenangan hati yang tidak ternilai dengan materi apapun, itu adalah rezeki terbesar. Maka salah satu kuncinya adalah buka perisai. Maka maksudnya adalah berusaha membuka diri kita, melepaskan dari perisai-perisai dosa.
Ketika kita berbuat dosa, segera berusaha bertaubat. Ya, yang namanya manusia mada apa? Al-insanu ma'anisu wa wanisian, tempatnya lupa dan berbuat salah. Maka kita berusaha selalu membuka perisai-perisai kita. Kemudian jurus yang kedua, apa Bapak Ibu? Di mana rezeki? Ada apa? Law of rejection. Ya, law of rejection atau LOP. Ketika kita mendapatkan suatu persoalan apapun, hadapi dengan wow, keren, selalu positif thinking. Tuh, berhusnudon. Disiplin. Apa yang akan terjadi adalah sesuatu yang baik, yang baik, yang baik. Saya jadi teringat ini ya. Saya sempat ikut pendidikan training hipnoterapi. Kebetulan mentor saya ini bule dari Rumania. Awalnya saya nggak mau gitu ya. Aduh, hipnoterapi apakah mistis, sihir? Saya nggak mau gitu ya berhubungan dengan itu. Ternyata Bapak Ibu, hipnoterapi ini adalah betul-betul apa ya, memfokuskan pada kekuatan pikiran. Nah, saya jadi teringat materi LOP ini. Law of Rejection, senantiasa memproyeksikan yang baik-baik, sehingga hal itu ketika sering dan istiqomah kita proyeksikan, ternyata secara tidak langsung kita menanamkan pada pikiran bawah sadar kita, sehingga terjadi. Nah, itu kurang lebih ya. Bapak Ibu juga di sini boleh nanti ke depannya, mungkin ada yang butuh dibantu. Misalnya, manusia itu naluriahnya ada rasa cemas itu manusiawi. Ada rasa sedih itu manusiawi. Yang nggak baik, yang nggak boleh adalah cemas berlebihan. Sedih berlebihan, sampai mungkin putus asa dan hal-hal yang tidak baik kepada dirinya maupun lingkungannya. Nah, itu maka butuh dibantu. Salah satunya dengan ilmu magnet rezeki yang luar biasa ini ataupun dengan hipnoterapi. Nah, salah satunya kemarin saya sempat mencoba ya, ada beberapa yang saya alhamdulillah bantu, mulai dari drama yang nggak bisa minum tablet, dari kecil nggak bisa minum tablet, tapi ada kemauan ingin bisa, ya, maka bisa dibantu dan alhamdulillah sekarang sudah bisa minum tablet tanpa drama. Termasuk juga barangkali ada yang apa namanya ketergantungan narkotika, itu kan nggak mudah banget ya, maka perlu ada kesadaran dulu. Jika ada kemauan, apalagi ada kesadaran, maka itu bisa dibantu. Bisa boleh menghubungi saya ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi jurus yang kedua, law of rejection. Lalu yang ketiga, masih ingat nggak jurusnya apa? Kata disiplin. Disiplin kata. Waduh, kata aja mesti disiplin. Betul ya, karena Islam itu keren banget. Kul hairun auliyasmut, berkata yang baik atau mending diem. Sampai segitunya, kenapa? Karena dahsyatnya kata-kata kita ini bisa mengubah dunia, mengubah kehidupan kita. Pernah dengar kisah ini ya? Kalau yang pernah ikut seminar saya, pasti pernah mendengar salah satu kisah ini. Ada seorang anak, waktu itu ibunya sedang memasak, anaknya main pasir. Ya, sampai makanan yang sudah siap disajikan di meja, kena pasir tuh. Seorang ibu manusiawi ada perasaan marah. Tapi marahnya si ibu ini menahan lisannya dari kata-kata yang tidak baik disampaikannya. Wahai anakku, ya mudah-mudahan kamu gede jadi imam Masjidil Haram, sambil nahan marah gitu ya. Wajar ya, namanya juga masakan yang udah enak gitu disajikan, malah dipasirin sama anaknya gitu. Lalu Bapak Ibu, tidak lama dari sana telah besar anak ini menjadi seorang imam besar di dunia, imam Masjidil Haram yang terkenal, ya, seorang ulama yang soleh. Siapa beliau? Imam As-Sudais. Masya Allah, dahsyatnya kalimat, apalagi yang terluncur dari lisannya seorang ibu. Ini jadi menasihati kita ya, khususnya saya sendiri. Ya. Oke, kalau mereview materi tentu nggak cukup waktunya dalam sejam 2 jam ya, karena seminar aja half day dan saya juga harus menyampaikan materi paradox of candy. Bagi yang udah tahu, terima kasih. Yuk kita sekarang niatkan sedang mencas lagi gitu ya, biar tajam lagi. Kalau pisau kan sering dipakai, itu butuh diasah gitu ya, supaya ketika dipakai makin tajam lagi. Nah, paradox of candy ini
Tapi belum kenalan sama saya ya, udah kenal belum ini? Oke, saya mohon izin memperkenalkan dulu ya, karena ada pepatah mengatakan tak Tak kenal maka maka tak sayang, tak sayang. Ta'aruf. tak Jadi biar sayang. sayang kita ta'arufan dulu ya. Oke. Nah, ini player yang dibuat oleh tim, Masya Allah ya, tim Satsep. Jadi waktu itu dua pekan ini memang saya agak mohon izin ya Pak Iman, kemarin ketika di WA saya kurang slow banget ya, slow mo banget gitu. Ya karena beberapa hari tuh pulang malam-malam gitu dengan keadaan WA-nya online, tapi ya chatnya memang butuh digunakan gitu ya untuk acara kegiatan dinas. Nah, ini nama saya Nurbaiti, Bapak Ibu. Nurbaiti ya, dari kalau tempat tinggal saya di Ciranjang. Boleh ya, boleh nanti bersilaturahim ke rumah saya. Mudah-mudahan ke depannya juga kita bisa bertemu secara kopdar ya, kopi darat ya. Insya Allah di kegiatan terdekat apa Bapak Ibu? IMT, International Mega Training. Ya. International Mega Training ya, kegiatan seminar motivasi sekupnya internasional yang dihadiri oleh berbagai peserta dari berbagai daerah se-Indonesia, juga dari beberapa negara. Keren, dahsyat. Kita beruntung Bapak Ibu, jarak ke Jakarta cuma berapa jam, sekarang ditempuh juga gak terlalu menyita waktu dan sebagainya, dibandingkan teman-teman kita yang dari luar pulau, yang dari Papua, yang dari luar negeri, itu biayanya udah seberapa. Maka kita sudah rasa syukur kita ya, mumpung ada kegiatan seperti ini, ayo ikut. Oke. Nah, ini playernya ya. Kemarin itu dari awal Oktober sudah di-share player ini ya. Ada dari mulai biaya ini kan swadaya ya, karena kita harus menyewa gedung yang Masya Allah dari itu ya, dahsyat. Jadi memang swadaya bareng-bareng. Ada yang mulai dari 99.000 itu hanya dalam hitungan hari sudah sold out. Saking rebutan, saking pengennya menghadiri kegiatan ini gitu ya. Betul-betul kegiatan bersama Ustadzna, selain mendapatkan motivasi ya, juga nanti kita betul-betul praktek ya, mendekatkan diri kepada Allah melalui Quranic vibration, juga nanti dihadiri oleh band wali. Oh keren, ada hiburannya juga gitu ya, dan ada door prize-nya banyak, salah satunya umroh juga ya menurut info dan lain sebagainya. Nah, termasuk saya juga nih, insya Allah promo deh di sini, Bulur ya, coba saya gini deh. Oke, nah ini produk daerah ya, produk saya nih sedang belajar, ini sudah tergabung di Hipmari, himpunan pengusaha magnet rezeki. Ini produk lokal, ada kalau kita kenalnya Presscare ya, maka saya menyebutkannya atau membrandingnya adalah Maliki Care. Kelihatan nggak? Nah ini ya, Maliki Care ini produk lokal, tapi insya Allah kualitasnya selain juga seperti Presscare, kelebihannya ini adalah kita mengangkat sunnahnya, karena di sana ada bidara oil. Bidara ini adalah salah satu tanaman sunnah yang digunakan untuk pengobatan baik medis maupun non medis ya. Doain ya, jadi promo. Oke deh, saya hadiahkan. Aduh, coba ya, punten. Oke, saya hadiahkan satu Maliki Care ini untuk sahabat yang hadir malam ini. Oke, nanti random aja siapa yang beruntung mendapatkan, nanti boleh japri saya, kirim alamat, saya paketkan ya. Boleh deh. Masya Allah, keren. Tadinya saya pengen bagi-bagi dinar gitu ya, Bunda Peti ya, tapi mohon izin, dinar lagi saya kekepin karena harga emasnya tinggi. Lagi dahsyat banget itu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, ini foto saya yang jadul ya, belum ganti-ganti. Jadi kalau lebih celing di foto, mohon maaf ya. Lebih celing di foto. Saya Nurbaiti, Certified Trainer Mahathir Rezeki, juga sebagai wakil resmi Dinar dan MR Go Khairul Razikin ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu butuh konsultasi mengenai emas 24 karat dinar, boleh lewat saya ya. Ya kalaupun belinya ke siapa ya, itu mah rezeki nggak akan tertukar ya. Tapi Kak Cida nanyanya ke saya, belinya ke orang gitu. Saya juga sebagai
agen resmi umroh dan haji Magnet Rezeki. Kemudian sehari-hari saya selain sebagai pendidik, saya sebagai pengawas ya, pengawas di Disdikpora juga di Kemenag RI di Cianjur. Kemudian saya juga mendirikan sebuah grup ya, ini grup Sahabat Bunda Cahaya. Alhamdulillah, Masya Allah, tidak menyangka masih eksis sampai ini tahun ke berapa ya? Sudah 8 tahunan ini mungkinlah. Ada beberapa program unggulan yang saya inisiasi gitu ya, meskipun memang event-event seperti One Day One Ayat itu setiap hari alhamdulillah masih berjalan, One Day One Hadis, juga ada kegiatan gerakan Jumat Sedekah, ada semua menjadi guru, ada ta'aruf syar'i, ada reseller cuan, ada yuk ngawas kitab, dan sekarang program bulan ini adalah yuk ngawas kitab, kitabnya adalah Ta'lim Muta'alim. Ini kitabnya keren banget. Dan saya juga sedang ini ya mengasah lagi gitu. Kebetulan terinspirasi dari temuan-temuan teman-teman di pengawas dan para guru di lapangan, sekarang lagi banyak sekali bullying gitu ya, banyak sekali teman dengan teman saling membuli, bahkan murid kepada gurunya, Masya Allah ya, na'udzubillah. Jadi ini mudah-mudahan bisa ya, saya niatkan ya Allah, selain saya untuk mengasah diri saya sendiri, mudah-mudahan ilmu ini juga bisa dialirkan kepada para pendidik. Nyalain, siap. Jadi Ta'lim ini adalah kitab yang belajar kita bagaimana adab kepada seorang guru, adab mencari ilmu. Ya, jika anak didik sudah tahu, sudah paham tujuan pembelajarannya, tujuan dia sekolah untuk apa, insya Allah tidak ada lagi bullying gitu ya. Mudah-mudahan, amin, kita doakan bersama, karena kita miris juga ya mendengar anak-anak seusia remaja SMP sudah saling tawuran, bahkan sampai ada yang meninggal dengan darah itu semudah itu gitu ya. Ya Allah, orang tua mana yang nggak sedih, betul nggak Bapak Ibu? Orang tua mana yang nggak miris? Coba kalau kita lihat di negeri sebelah, di Palestina ya, sekarang sudah berkobar gitu ya, dengan mempertahankan kehormatannya, mempertahankan tanahnya gitu ya, sehingga mengorbankan nyawa dan darahnya gitu. Maka kita perlu banget ini ke anak-anak didik kita ya, ke anak-anak kita di rumah, khususnya di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat kita. Yang mau bergabung silahkan nanti di grup. Nah ini juga ya selainnya tidak perlu disebutkan lah, nanti bisa WA saya, boleh yang mau meng-add atau meng-follow saya. FB kemarin sempat diretas ya, maklum artis gitu. Jadi yang masih aktif itu ada IG, silahkan Noor Bayeti, kemudian ada TikTok, ada YouTube, sama juga Noor Bayeti. Terima kasih yang sudah mau add dan follow, saya senang, dan mudah-mudahan Allah juga menyenangkan Bapak Ibu, karena saya memang bertahun-tahun segitu doang yang like-like, padahal saya tiap hari men-share gitu ya. Alhamdulillah, saya udah ikhlas dah ya Allah. Saya ikhlaskan pada Allah gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah, judulnya adalah Paradox of Candy. Paradox of Candy ini tadi sudah saya sampaikan adalah salah satu jurus utama di Magnet Rezeki yang disampaikan di awal-awal di seminar dan training ya. Paradox of Candy ini keren banget. Karena ini adalah ilmu kehidupan yang jarang dan enggak kita temukan di kelas-kelas sekolahan atau pendidikan. Apa itu Paradox of Candy? Oke, sedikit saya dulu ya. Balik lagi. Atau langsung aja deh. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak dan Ibu ditawarkan permen. Permen ini dibungkus, kemasannya cantik, warnanya merah, terang, bening, ada tulisannya love you. Terus permennya bisa mengharumkan mulut. Sama satu lagi permen. Permennya ini nggak dibungkus, buladi, udah kena debu dan sejenisnya. Kira-kira Bapak Ibu akan pilih permen yang mana? Permen yang terbungkus. Ya, apalagi ada kata love you ya. Spesial. Spesial gitu ya, martabak telur. Tentu kita akan memilih permen yang terbungkus karena kita tahu permen itu terjaga, steril. Sementara permen yang satunya lagi kita nggak mau makan, padahal yang kita permen-permennya itu kan kita nggak butuh bungkusnya. Kita makan permen apa dengan bungkusnya? Enggak, bungkusnya kita buang.
Tetapi kenapa kita nggak mau nerima permen yang tanpa bungkus? Nah, itulah manusia. Nah, seperti itu pula rezeki ya, difilosofikan seperti itu. Rezeki itu datang bersama dengan bungkusnya. Apa bungkusnya? Bungkusnya adalah mungkin ujian, mungkin musibah, sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi Bapak Ibu, saya tanya, musibah itu, ujiannya itu dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Kira-kira Allah ngasih ujian itu, ngasih persoalan itu, ngasih musibah itu iseng tidak? Tidak. Tidak mungkin. Allah itu sudah Tidak. paham, sudah tahu, sudah kenal betul makhluknya satu persatu. Si A sampai si Z sampai si A, si Anu akan mampu mendapatkan persoalan ini karena dia adalah hambaku. Aku mengenal dia melebihi apapun. Nah, itu dianalogikan sebagai bungkus permen. Maka keren banget nih Ustadz Nas menyebutkan ini dengan menamai jurusnya ini adalah paradox of candy. Oke. Oke, nonton dulu sebentar ya. Mau nggak nih? Kapan lagi ada kajian plus nonton bioskop free ya? Ini nonton bioskopnya. Oke, saya punya video yang keren-keren. Mau yang lucu dulu, mau yang pakai tisu dulu nih. Oke. Saya berteriak sama Tuhan saya, sama Allah saya minta, kenapa saya Videonya keluar, mohon izin. Belum, Bunda. Belum, Bun. Belum, Bunda, belum. Belum keluar, Bunda. Saya capek, saya lelah dengan keadaan ini. Jangan Videonya tadi terbuka, Bapak Ibu? Atau Tidak, saya ulang lagi? enggak, Bun. Enggak terbuka, enggak ada. Ya, saya ulang lagi ya. Sudah ada? Belum. Belum? Oke. Belum. Saya ini dulu aja ya. Saya ganti pakai manual aja. Ini tadi saya udah link. Oke. Videonya saya spell manual aja dulu ya. Mohon izin ya, maaf ya. Oke. Ini video pertama. Ini tadi sempat di-share juga di grup ya. Keluar nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Belum, enggak ada. Nggak ada keluar juga? Enggak ada. Nggak ada. Nah. Oke, mohon maaf ya. Saya manual aja, saya share. Sudah ada? Udah ada. Yang tadi ya. Saya datang, saya hanya bisa nemui gembala saja. Saya bilang, saya mau ikut Yesus. Saya ikut Yesus dan gembala itu Oke. sudah mantap. Itu video pertama ada ya muncul ya sampai akhir ya? Ada. Ada, oke. Saya lanjut dulu deh video kedua karena ini saya share secara manual. Tadi sudah saya linkkan tapi belum keluar ke apa-apa. Ini. Ketika saya sudah masuk gereja, saya dipertemukan dengan suami saya yang kedua. Dia seorang jaksa yang belum pernah menikah.
Ada videonya? Belum, Bunda. Videonya? Belum muncul. Belum, Bunda. Saya sudah keluar ini. Oh. Anak laki-laki di tahun 2002, yang tahun 2002, dan dikasih anak pertama laki-laki dari dia. Saya belum keluar ya. Saya dicobain lagi sama Tuhan. Saya dicobainnya, saya Apa? Saya balik lagi aja ke PowerPoint dulu ya. Mungkin ya. dia harus di bypass di sini umur 3 tahun itu selama 7 bulan. Terus Oke. Yang saya terbaca Bapak Ibu. PowerPoint saya terbaca. Sudah terbaca ya PowerPoint saya? Ini yang Terbaca. Oke. Saya memang lagi buka aplikasi banyak di laptopnya ya, padahal sudah saya tambah SSD yang besar. Nah, ini saya sudah siapkan 3 video ya. Yang pertama tadi ada seorang nenek bertongkat dan seorang pemuda ya. Tadi pakai bahasa apa tuh? Deka curi cadu coke. Nah, gitu ya. Bahasa translate mungkin begini. Ujang, punten eta tongkat. Nah, gitu ya. Padiekeun gitu ya. Saya translate ke bahasa Sunda gitu. Ternyata respon si Ujang dia ini kali ya, lagi asik main game atau gimana gitu. Sebenarnya mulai sebel nih. Nah, perasaan sebel itu apa coba? Nah, itu adalah bungkus permen. Kira-kira dalam kehidupan ya sehari-hari, hati-hati. Oke. Satu hari kita pernah nggak menemukan perasaan sebel, misalkan dikecewakan orang, dijailin orang, atau mendapatkan sesuatu yang nggak mengenakan? Pernah? Sering mungkin ya. Ya, dalam satu hari pasti ada aja gitu ya, namanya juga manusia gitu. Mungkin sedang kita lagi aktivitas padat, tiba-tiba momennya nggak pas, atau mungkin ada yang teman kita yang julid ya. Ini memang banyak sekali kita temukan hampir di beberapa, bahkan banyak sekali ya teman-teman yang bercerita kepada saya, Bun, saya ini kerjanya gajinya gede, tapi circle-nya nggak nyaman. Sedikit-sedikit sikut-sikutan ya, sedikit-sedikit digibahin gitu. Dia yang dapat rezeki, saya yang dapat rezeki, dia yang kepanasan. Ataupun sebaliknya ketika saya dapat musibah, dia tepuk tangan. Kok gitu ya Bun, teman teh? Ah, teman makan teman, harusnya kan teman lebih empati. Kira-kira banyak nggak yang begitu Bun? Ayah Bunda? Ada Bunda. Ada ya, di mana-mana ada. Maka ketika menemukan persoalan itu kita punya tekniknya, punya ilmunya. Kira-kira bertemu dengan circle yang tidak nyaman seperti itu adalah bungkus permennya. Nah, kalau sudah tahu nih tadi, kita yakin Allah itu ngirim rezeki dengan bungkusnya. Allah itu ngirim sesuatu pasti sudah menyiapkan hadiahnya. Datang paket ke kita, kurir datang ngirim paket, paketnya dibungkus sama dus ya. Yang kita tunggu adalah isinya, bungkusnya kita buang. Allah ngirim rezeki kepada kita, mungkin berupa naik pangkat, tapi misalkan ada bungkus permennya apa? Teman-temannya julid kepada kita, misal ini contoh ya, itu adalah bungkus permen. Caranya supaya rezekinya tidak lari, maka ada triknya, ada tipsnya. Nah, ini yang kita pelajari di Magnet Rezeki, yang keren banget. Oke, videonya mohon izin saya nanti aja ya, akhirkan. Ini saya punya 3 video. Yang pertama tadi nenek dengan si pemuda, kemudian yang kedua ada pemuda yang selamat dari maut karena semut. Wah, gimana tuh? Ada pemuda selamat dari maut karena semut. Ada yang pernah lihat videonya? Pernah. Ini video Nik Pujinik ya. Pujinik ini, beliau ini seorang motivator internasional yang nggak punya tangan dan kaki sama sekali. Tapi beliau bisa menginspirasi ribuan orang di dunia. Bahkan konon, saya googling tadi,
pendapatan Nick Pujinik ini adalah 150.000 US dollar per 2 jam. Bayangkan, saya tadi sudah ngotak-ngatik 150.000 kali misalkan 15.000, berarti di angka berapa ya? 200 atau 2 miliar dalam 2 jam. Itulah salah satu luar biasanya nih ini ketika Allah hadirkan sesuatu yang paling nggak mengenakan di hidupnya, tapi dia bisa mengubah itu, bisa menerima itu sehingga mendapatkan rezeki yang dahsyat bahkan seperti air bah ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu, paradox of candy ini adalah seni mensyukuri musibah. Ya, di mana ada musibah disyukuri? Di mana? Ya, rata-rata kalau kita dapat ujian, persoalan, apalagi yang kita anggap musibah gitu ya. Musibah ini menurut KBBI adalah sesuatu yang nggak mengenakan, ya. Sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang bikin air mata, sesuatu yang membuat hati sedih, maka kita sebut dengan musibah. Gitu. Kalau ujian adalah sesuatu yang ada tantangan di sana. Ya, di magnet rezeki kita berusaha mengubah kata-kata yang kurang positif menjadi lebih positif energinya. Ya, maka kita sebut saja persoalan. Oke. Tadi filosofinya sudah saya sampaikan bahwa paradox of candy ini adalah analogi ya bahwa rezeki itu beserta dengan bungkus permennya, hal-hal yang tidak mengenakannya atau bahkan musibah gitu. Lalu siapa saja yang mendapatkan musibah, ujian, persoalan? Ya. Yang namanya manusia selagi hidup, apalagi di orang-orang yang beriman, maka Allah berikan persoalan untuk dirinya ya. Bahkan sekelas nabi aja dikasih musibah. Nabi aja dikasih ujian yang luar biasa gitu ya. Saya nggak berani menyebutkan kata musibah gitu ya kita, karena kita sudah tadi ya berusaha mengganti ke lebih positif persoalan gitu. Ya. Sekelas nabi aja dikasih persoalan yang luar biasa hebat. Kenapa? Karena Allah itu mayuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Allah itu ketika menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah berikan ia musibah. Ya, yusib kalimatnya juga musibah gitu ya. Allah tuh nggak mungkin ya ngasih sesuatu persoalan karena dengan rasa marah, dengan rasa iseng kepada hambanya, enggak ya. Tetapi Allah tuh sangat sayang, sangat paham. Dalam satu kisah, Rasulullah SAW beserta para sahabat pulang dari peperangan. Saat itu ada seorang ibu yang sedang mencari anaknya. Sampai ketemu lalu dipeluk dengan rasa bahagia ya, dengan menangis haru karena berpisah dengan anaknya. Bayangkan seorang anak balita bertemu dengan ibunya ketika peperangan gitu ya. Lalu bertanya Rasulullah kepada para sahabat, sekiranya anak itu masuk ke dalam api, apa yang akan dilakukan ibu itu? Lalu para sahabat tentu menjawab ya gitu ya. Tentu seorang ibu itu akan menyelamatkan dengan berbagai cara agar anaknya selamat. Lalu pertanyaan lagi nih, lalu siapakah yang paling sayang di muka bumi ini kepada kita gitu ya? Jawabnya ibu dan lain sebagainya. Dijawab oleh Rasulullah, ada yang paling sayang kepada kita melebihi itu semua. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah, kalau kita meyakini bahwa Allah itu adalah orang yang paling mengenal kita, yang paling menyayangi kita, ketika kita mungkin dijauhi oleh semua orang, ketika kita mungkin berada di fase terbawah, Allah itu nggak pernah meninggalkan kita. Mungkin semua orang bisa meninggalkan kita, tapi Allah nggak pernah. Maka kita yakini dengan adanya persoalan yang hadir kepada kita ini, ya persoalan ini hadir dari Allah saya, dari Tuhan saya. Maka apakah ada alasan untuk sedih? Ketika kita sudah memahami asalnya, ya Allah, gitu. Bahkan Umar bin Khattab kalau tidak salah ya, tidak lagi peduli apakah itu yang hadir musibah atau nikmat, selagi itu mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah rahmat gitu ya. Luar biasa. Ya. Atau pernah dengar ini gitu ya. Bahkan seorang sufi yang zuhud gitu ya. Ketika datangnya musibah itu dinanti layaknya hari raya. Coba kalau hari raya kan kita sangat menanti itu karena pengen beli baju lebaran, pengen ampau, mungkin ada ketupat, ngumpul dengan keluarga, maka sangat dinanti. Tapi bagi orang yang soleh, yang zuhud di dunia,
menanti ujian itu adalah seperti hari raya. Karena mereka memahaminya, ketika Allah menurunkan suatu persoalan kepada saya, tidak lagi dilihat apakah itu bentuknya musibah atau bentuknya nikmat, karena yang dinanti adalah Allah datang menghampiri saya sedang memperhatikan dia. Yang memberikannya siapa adalah Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kalau kita mungkin ya namanya juga iman, yazid wa yanqus, kadang naik, mungkin seringnya turun ya. Jadi ketika mendapatkan persoalan, ya Allah, kapan saya keluar dari persoalan ini ya Allah. Nah, gitu ya. Tapi kalau seorang sufi yang juhud, ya Allah, kapan datang musibah lagi ya? Karena saking dinantinya, karena saking taunya bahwa di balik suatu persoalan, Allah itu sudah menyiapkan hadiahnya yang luar biasa. Masya Allah. Nah, itu ya. Jadi yang mendapatkan ujian, persoalan, musibah bukan hanya kita, semua umat manusia, bahkan orang-orang yang beriman ya. Orang yang meyakini adanya Allah itu diuji oleh Allah, termasuk bahkan sekelas nabi gitu, sekelas rasul. Lalu sekarang macam dan sebab musibah. Ini saya membuat sedikit konsepan gitu ya. Macam dan sebab musibah ini, terlebih dari itu, pada hakikatnya semua yang terjadi adalah tertulis di Lauhil Mahfuz. Namun ada satu yang memang kehendak Allah, ada juga karena ulah kita sendiri. Itu dalilnya tadi saya catat ya, ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 156, 157, boleh dicatat mungkin buat Bapak Ibu ke depannya, buat catatan di rumah, atau juga mungkin buat tambahan nanti barangkali mau men-share materi ini ya. Kemudian juga ada di surat Al-Hadid ayat 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia itu sendiri. Lalu Allah menginginkan mereka merasakan akibat perbuatannya supaya apa kata Allah? Supaya mereka kembali lagi kepadaku, mengingat lagi, bertaubat lagi. Itu salah satunya hadirnya musibah, hadirnya persoalan, hadirnya ujian. Kita harus ingat juga, oh mungkin di masa lalu saya pernah buat dosa begini. Oh mungkin ada dosa yang belum saya bersihkan, maka Allah datangkan persoalan ini. Nah, kalau sudah begitu kan hati kita nggak akan tegang ya, nggak akan murang-maring. Maka introspeksi diri, lebih banyak muhasabah. Oh ya Allah, saya salah. Saya akui, saya masih banyak dosa, apalagi di masa lalu. Terima kasih ya Allah, Kau telah menghadirkan persoalan ini untuk membersihkan dosa-dosa saya. Oh, keren banget kan? Keren banget itu. Kalau nggak begitu ya stres, dikasih persoalan apa? Aduh gitu ya. Ya namanya juga manusia, wajar gitu. Tapi kalau kita nggak ingat ini, banyak kan sekarang yang gara-gara stres, ya punten nauzubillah, ada yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Lalu yang kedua karena kehendak Allah ya, itu memang Allah punya maksud untuk kita gitu. Selanjutnya hikmah. Nah, ini yang kita pelajari nih, karena kalau di magnet rezeki, insan magnet rezeki, maka fokus kita bukan kepada persoalannya saja, tetapi fokus kita adalah pada solusinya, pada hikmahnya. Ya, ada apa tuh? Ada guyonan gitu. Kalau di awal itu namanya pendaftaran, ya. Kalau di akhir baru namanya biasanya kita mengenal hikmah itu di akhir ya. Misalkan kita dapat persoalan ini beberapa tahun kemudian, terus kita sudah mampu melaluinya, baru kita sadar, oh, baheula teh urang dibere ujian kitu ku Allah, terus ayeuna teh urang jadi oh gitu maksudna teh. Ah, kadang-kadang kita di akhir gitu ya baru paham maksud Allah, pesan cinta Allah. Nah, kalau di magnet rezeki kita berusaha membuka dulu nih tabir hikmahnya dulu di awal. Saya tahu nih, kata Ustadz Nas, kalau permen itu plus bungkusnya kan. Kalau rezeki itu plus bungkusnya. Bungkusnya itu mungkin persoalan yang tidak mengenakan, bahkan musibah. Maka saya sudah siapkan diri ketika ada persoalan, sobar di kehidupan pertama. Bismillah ya Allah, tahan, pasti ada maksud baik.
Oh, habis ini mungkin dapat 5M. Oh, habis ini mungkin dapat terus berhusnuzon pada Allah gitu. Itu kan lebih menenangkan diri ya. Menambah keimanan kepada Allah karena kita tadi yakin bahwa segala persoalan ini atas izin Allah. Ya, ada segala yang hadir kepada kita sejatinya adalah atas izin Allah. Kemudian ya, hikmah dari persoalan yang hadir ini kita menjadi lebih fokus ya pada goal yang akan kita capai, pada solusi. Kita dapat persoalan ini, oke, saya dapat persoalan ya Allah, saya dapat tantangan, saya dapat ujian, saya dapat peluang menambah pahala, saya dapat peluang mengurangi dosa saya, maka saya fokus solusinya untuk memperbaiki dan lulus di ujian ini. Nah, gitu kan. Kalau insan magnet rezeki. Kemudian, nah ini yang keren ya, bisa mensyukuri bahkan sekalipun itu musibah gitu. Kira-kira sudah ada yang mampukah ya pada level ini? Insya Allah ya, kalau kita sudah sering dicas, apalagi kalau pernah ikut sesi Garpu Tala. Sudah ada yang pernah ikut Garpu Tala di sini? Silakan di chat kolom. Yang sudah, silakan. Sudah atau belum? Ayo. Nggak apa-apa kalau yang belum, nanti mudah-mudahan ada kesempatan, barangkali saya bagi-bagi tiket THMR. Ya, THMR itu jenjang kedua setelah seminar training hybrid magnet rezeki. Kegiatannya itu full day dari pagi biasanya sampai sore. Dan itu betul-betul kita praktek Quranic vibration bersama Al-Qur'an. Sholat taubat di sana, dibekali dulu materi dari Ustadz Nas. Kemudian kita praktek dengan Al-Qur'an, menyampaikan semua persoalan. Beda ya, beda dengan konsultasi yang bersifat curhat, dengan betul-betul kita mencari solusi lewat Al-Qur'an. Keren banget. Hampir saya karena belum meneliti secara langsung, tapi saya yakin itu ya, mungkin 100% setelah ikut THMR semuanya persoalan seperti dikasih solusi sama Allah, seperti ngobrol dengan Al-Qur'an. Saya punya persoalan ini. Kalau saya ngomong ke orang, saya mungkin diketawain, saya mungkin dihina, saya mungkin dijauhi gitu dan dibully dan lain sebagainya. Ada persoalan yang nggak semua kita bisa ceritakan kepada manusia. Lalu kepada siapa? Nah, ada ya, kepada Allah. Lalu kepada Allah kadang-kadang kita tidak tahu nih ini sudah terjawabnya bagaimana gitu. Maka ada tekniknya. Contohnya gini, kalau kita pengen ngangkat buku, ini buku ya, satu tangan kita mampu. Tapi kalau kita mau ngangkat meja, mungkin 2 tangan. Tapi Bapak Ibu, mungkin di sini misalkan ya mau ngangkat mobil, apakah bisa pakai 1 atau 2 tangan? Maka kita butuh alat bantu. Nah, dalam kehidupan tuh seperti itu. Ketika kita dapat persoalan yang mungkin levelnya masih ringan, oke, saya bisa atasi sendiri. Mungkin mulai butuh teman, oke, saya konsultasi mungkin sama orang tua atau orang yang paham agama atau orang yang amanah. Lalu ketika ada persoalan yang nggak mungkin tersampaikan, kita punya Al-Qur'an. Ma huwa syifa. Al-Qur'an itu adalah obat, segala obat. Ya, kita sampaikan tekniknya, itu dipelajari di training hybrid magnet rezeki, itu keren banget ya, nangis sejadi-jadinya, tapi setelah nangis bahagia seluas-luasnya, dan perasaan itu ya Allah kayak apa ya, kayak Allah tuh ngasih nikmat, dan persoalan yang kita bawa tuh kayak plong ya. Saya doakan mudah-mudahan di sini semua bisa ikut, yang sudah ikut gak apa-apa, terus dicas lagi ya, karena yang namanya sudah ikut magnet rezeki bukan dijamin wah kalau sudah ikut magnet rezeki semua persoalan beres, gak akan lagi dapat persoalan, enggak ya. Magnet rezeki ini seperti apa ya, pegangan gitu, bukan berarti kita sudah belajar magnet rezeki setelah itu kita dijamin gak dapat persoalan, enggak. Justru ketika ilmu kita bertambah, keimanan kita bertambah, selagi kita hidup, Allah tuh ngasih ujian ya, karena hidup itu adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Level kita kata Allah sudah naik, nih ujiannya dinaikin juga. Kelas 1 ulangan matematikanya pertambahan, kelas 2 mungkin perkalian bawah ya, nggak mungkin sekarang kelas 6 ya pertambahan 1 tambah 1, enggak kan, maka disesuaikan dengan tingkat keimanannya, tingkat keilmuannya.
Nah, kalau sudah mengenal magnet rezeki, terus ya terus aja, karena ilmu itu semakin kita kenal, semakin kita merasa nggak ada apa-apanya. Oke, ya saya doakan mudah-mudahan bisa bergabung nanti, boleh dimanapun, apakah mau di Cianjur, terima kasih, atau di daerah lain yang terdekat dengan rumah itu lebih baik, nanti bisa lebih dekat berkonsultasi dengan CTMR di daerahnya. Dan yang saya rasakan itu memang beda ya, ketika ada Ustadz Nas hadir langsung, itu vibrasinya berbeda ya. Memang Gurunda ini juga sama, Bapak Ibu, Gurunda kita Ustadz Nasrullah juga hadirnya ilmu ini salah satunya dari datangnya persoalan kepada beliau. Beliau juga persoalannya luar biasa dahsyat. Sama, tidak ada yang bebas dari persoalan. Udah ikut magnet rezeki mah gak ada lagi persoalan gitu ya. Iya, ada persoalan tapi kita tahu caranya nih ketika persoalan ini hadir supaya lulus. Nah, mudah-mudahan bisa terus dicas ya, dipraktekkan. Oke. Sekarang kita lanjut lagi, saya share screen lagi ya. Sekarang sudah pukul 9, saya mohon izin sampai 9.10 saja ya. Oke, tadi ada video yang belum saya share. Nah, ya. Saya share dulu ya dari conference slide. Bismillah. Ini aja deh. Ini tadi yang sudah saya sempat ceritakan adalah seorang motivator internasional. Beliau itu tidak punya tangan dan kaki, ya, betul-betul tanpa tangan dan kaki sejak dilahirkan. Tapi ya, dengan keadaannya seperti itu tidak menyurutkan langkahnya, bahkan menjadi motivator di berbagai negara yang omsetnya itu mencapai 150.000 US dollar per 2 jam. Sudah keluar videonya? Belum, Bunda. Belum. Keren, Bu. Sudah keluar belum? Belum. Oke. Belum. Izin ya, maaf ya. Saya stop share dulu deh. Saya coba share manual lagi. Gimana, sudah keluar belum? Tak ada, tak ada. Gak ada. Di sini saya udah rame nih, udah keluar videonya. Keluar belum ke sana, punten? Belum ada, belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah dahsyat, Bunda. Dahsyat. Ya, saya aplikasinya mesti ditutup nih. Saya buka beberapa aplikasi tadi siang. Izin ya. Mungkin nanti kalau tidak berhasil kita tonton videonya di sini, saya share di WA group. Jadi ini sering menjadi inspirasi saya gitu ya. Nik Pujinik ini dengan keterbatasannya versi kita gitu, yang nggak punya 2 tangan, yang nggak punya 2 kaki. Ya, bayangkan dengan hidup seperti itu, kita juga sudah membayangkan bagaimana mungkin sejak kecil beliau mendapatkan bulian dari teman-temannya, mungkin dikucilkan dari teman-teman sekitarnya. Dan ketika besar mungkin tidak mudah mendapatkan pasangan, mungkin juga ya didiskriminasi ketika mendapatkan pekerjaan dan hak-haknya secara pribadi. Bayangkan oleh kita. Tapi beliau bisa berhasil menjadi orang yang luar biasa. Ya, salah satunya beliau ini mencari fokus pada solusi. Dan mudah-mudahan dari materi ini juga kita tadi sadar ya, Paradox of Candy salah satu jurus dari 10 jurus utama di magnet rezeki, seni mengubah musibah gitu ya, menjadi rasa syukur yang tiada terhingga. Apapun itu yang hadir kepada kita, baik itu berupa nikmat ataupun bahkan sekalipun musibah, jika kita tahu dan yakin yang memberikannya adalah Allah.
dan membuat semakin kita dekat kepada Allah. Itu adalah sejatinya rahmat. Masya Allah. Ya, kurang lebih Bapak Ibu sekalian, ayah bunda tersayang, ya. Sekian yang dapat saya sampaikan malam hari ini berkenaan dengan materi Paradox of Candy. Mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya. Mohon maaf ada hal-hal yang tidak berkenan. Sejatinya jika ada kebenaran itu adalah atas hidayah Allah. Ya, mudah-mudahan lisan ini Allah ampuni dan Allah ridhoi. Dan kegiatan ini saya harapkan ke depannya juga terus berlangsung, bukan hanya malam hari ini, tapi ke depannya supaya apa? Supaya tim yang menyiapkan kajian online secara free ini akan makin semangat ya. Dan insya Allah ke depannya mungkin saya juga akan kita mungkin ada sesi-sesi yang menarik ya. Jadi kalau materi ini mungkin bisa didapatkan di Telegram, di YouTube ya. Tapi ada hal-hal yang tidak kita dapatkan dari buku adalah interaksi seperti ini ya. Dan kepengennya sih kalau memang diberikan izin ya boleh misalkan di sini mau ada sesi tanya jawab. Kalau sesi terapi kayaknya tidak memungkinkan ya. Sebaiknya langsung ketemu gitu. Saya share sedikit lagi ya. Punten tadi udah pamit tapi saya ingat. Santai aja Bunda. Waktu masih panjang. Itu di depan saya udah melambai-lambai minta bobo itu. Oh, siap. Saya punya dede itu. Oke. Saya share sedikit lagi. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Udah. Ini materi PPT ya Bunda ya? Kenapa? Materinya PPT ya? Kenapa? Yang tadi mau di-share video Oh iya, ada di kolom chat. nggak apa-apa. Silakan Bunda. Nah, oke. Ini kata-kata yang keren banget ya. Menginspirasi, salah satu yang kita bisa ambil nih kalau tadi nonton videonya gitu ya. Keadaan terendah yang disyukuri adalah energi terkuat seorang manusia. Tadi saya sempat buka beberapa YouTube tentang anak-anak di Palestina ya. Sayang cuman karena ada beberapa aktivitas tadi nggak sempat saya download, tapi yang membuat saya menginspirasi seorang anak kecil ya, mungkin seumur anak-anak kita di rumah yang sedang asik main permainannya atau gamenya. Tapi anak kecil ini ketika ditanya seorang reporter, saya tidak takut kepada mereka. Ketika orang tua saya sudah mati ya gitu. Saya akan membebaskan Al-Quds masjid ya itu. Dari para penjajah Israel itu. Seorang anak kecil bisa, karena saya yakin kalimatnya itu kurang lebih, kami tidak takut karena kami punya Allah gitu. Luar biasa gitu pada seorang anak kecil. Padahal mereka sudah tidak punya lagi orang tua, rumah sudah menjadi rata gitu. Tapi seorang anak ini tidak berhenti berharap dan ya keyakinannya begitu luar biasa. Keren ya. Nah, ini salah satunya ketika kita sudah tidak punya apa-apa lagi, kita tidak punya lagi ketakutan. Ini pelajaran berharga dari seorang anak Palestina. Kadang saya gitu, ya Allah, saya punya rumah, saya punya anak, saya mungkin punya segalanya. Banyak sekali ketakutan, takut diambil, takut ini. Padahal sejatinya semua adalah titipan Allah. Pasangan hidup punya Allah. Jabatan titipan dari Allah. Harta dari Allah. Orang tua dari Allah. Anak-anak dari Allah. Bahkan nyawa sendiri pun adalah punya Allah. Ketika kita sudah mengingat itu, kita akan lebih pasrah, lebih tenang. Ya. Keadaan terendah yang disyukuri adalah energi yang terkuat seorang manusia. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin tadinya memperlihatkan video, tapi nampaknya tidak support ya laptop saya. Ini kelihatan nggak nih anak kecil nih? Oh, ini mah anak kecil. Terlihat. Kelihatan nggak? Ya, terlihat. Terlihat, udah.
Betul lah. Sambil makanan anak-anak Palestina. Kelaparan nggak bisa makan loh. Nih, ya anak-anak Palestina itu, bagi adik ya. Makan satu buat banyak orang. Videonya sudah selesai terlihat, Bapak Ibu? Enggak. Oke. Bapak Ibu semua, melihat video tadi, kita sama-sama bersyukur ya. Bersyukur itu artian kita di Indonesia diberikan nikmat aman. Aman beribadah, aman beraktivitas, aman bekerja, dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara kita di sana, per hari, 2 hari yang lalu saya googling, itu kurang lebih sudah 4.000 korban yang meninggal, ribuan luka-luka, dan tidak terhitung yang sudah mengungsi. Kenapa mengungsi? Rumah dibombardir sudah rata, rumah sakit dibombardir, mau berlindung di mana? Sekarang akses listrik dan lain sebagainya juga, Masya Allah ya. Kita yang di Cianjur pernah merasakan hal itu ketika di bulan November 21 tahun 2002 lalu kemarin ya. Dan alhamdulillah Magnet Rezeki juga 2 bulan kurang lebih kita standby buka posko bantu teman-teman, dan ini salah satunya juga hadir di sini yang menjadi relawan, ikut berkeliling ke beberapa titik gitu ya. Masya Allah, saudara-saudara kita yang kehilangan keluarganya, kehilangan rumahnya, itu betul-betul tidak mudah ketika awalnya nikmat tidur, sekarang tidurnya di tenda dan sebagainya. Saya tidak, sekali lagi saya tidak memaksa, tetapi jika Bapak Ibu berkenan, silahkan bersedekah dimanapun, lembaga manapun. Ini salah satu lembaga yang dimiliki oleh Magnet Rezeki, namanya MR Peduli. Ini beberapa titik kita, Ustadnas ya, saya sendiri tidak bergabung karena memang fokus di daerah, itu menyalurkan bantuan-bantuan banyak ke beberapa daerah, termasuk juga ke Palestina. Kalaupun Bapak Ibu mau bersedekah di lembaga lain silahkan. Setidaknya kita niatkan, niat itu Allah catat ya. Niat semakin berat, semakin kuat niat kita, semakin tekad niat kita, Allah tuh melihat. Tidak melihat besar kecilnya, tapi kuat, seberapa besar niat kita ingin menolong gitu ya, dengan sekemampuan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan, ada setelah ini, yuk kita bersyukur atas segala nikmat hari ini, kita bantu saudara-saudara kita di sana, selain dengan doa, apakah itu dengan berinfak semampunya. Ya, Bapak Ibu siap ya? Insya Allah. Insya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah ganti berlipat-lipat. Nah, saya mau memperlihatkan video yang kegiatan terdekat kita, yang tadi IMT ya. Oke. Mana ya tadi videonya? Sudah saya download. Bapak Ibu di sini yang sudah siap hadir IMT, sudah daftar? Coba boleh di chat kolom. Sudah keluar videonya? Belum. Belum, Bunda. Sudah keluar? Belum, Bun. Pak Iman sudah keluar? Belum, Bunda. Belum. Ya sudahlah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Oke, saya share aja di WA group ya. Buah pisang, buah nangka. Cakep. Selamat Keren. malam buat semua. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu untuk materinya, dahsyat, keren. Insight yang saya terima, yang saya tangkap di sini adalah keadaan terendah yang disyukuri adalah energi terkuat seorang manusia. Jadi apapun kondisinya, kita harus bersyukur. Salah satu cara bersyukur adalah bangkit dari kegagalan. Itu adalah ciri rasa bersyukur. Dan karena rezeki itu bersih, tinggi, derajatnya, frekuensinya tinggi,
Jadi selalu dibungkus dengan permen. Apa itu permen? Apa itu bungkus permennya? Itu adalah persoalan. Nah, mudah-mudahan eh, kajian malam ini menginspirasi sahabat-sahabat ayah bunda untuk lebih bersyukur terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Izin bunda, apakah bersedia untuk 1-2 pertanyaan? Sekarang 9.18, kalau diizinkan sampai 9.30 kita off ya, karena harus istirahat juga. Siap, Orang di rumah ya, oke. siap. Silakan ayah bunda yang ingin bertanya mengenai materi tadi atau pertanyaan lain, silakan di kolom chat juga boleh, atau raise hand, atau langsung open mic ya, langsung open mic, open kamera, silakan. Ada pertanyaan Mau dari seputar teman-teman? kegiatan agenda Magnet Rezeki juga boleh ya. Karena memang ada beberapa yang sudah pernah ikut atau yang baru mengenal, nggak apa-apa, silakan ditanyakan. Betul-betul memang syiar Magnet Rezeki itu memang banyak ya. Sekali lagi, selain ilmunya, murni ilmu Magnet Rezekinya dalam bentuk seminar motivasi dan training motivasi, itu juga memang ada bisnis dan lain sebagainya, itu memang banyak. Tapi sekali lagi, Magnet Rezeki tidak ada yang namanya investasi bodong, investasi berupa online, apalagi yang berbau riba, yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, itu sama sekali tidak ada ya. Jadi untuk informasi resmi itu senantiasa ada di grup besar Magnet Rezeki Cianjur. Alhamdulillah Cianjur ini sudah berkontribusi dari sejak berdirinya seminar hybrid Magnet Rezeki. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada yang menemani saya, menemani kita untuk mensiarkan Magnet Rezeki ya. Kalau alumni THMR sudah alhamdulillah, ini juga sebentar lagi banyak nanti yang bergabung ya Pak Iman. Kita bisa fasilitasi supaya lebih meluas lagi. Amin. Lebih dahsyat Cianjur. Bunda, ada pertanyaan di kolom chat ya. Dari Ibu Yani Sumarni. Izin bertanya, bagaimana cara pertama gabungnya? Apakah ada persyaratan? Ini mohon maaf Bunda, apakah izin bertanya, mohon maaf, ini izin gabung maksudnya izin gabung kemana ya? Oh iya, jadi Magnet Rezeki itu grupnya komunitas sosial. Jadi kita tidak ada kegiatan untuk bergabung dengan komunitas itu free. Jadi yang betul-betul ingin serius mengenal Magnet Rezeki, silahkan nanti bisa menghubungi saya atau adminnya di sini ada Pak Sutisna, atau melalui Pak Iman, atau melalui ibu-ibu di sini juga banyak yang sudah bergabung di grup. Di grup itu nanti insya Allah banyak informasi khususnya mengenai agenda Magnet Rezeki, baik itu di daerah ataupun skupnya nasional. Nah, untuk yang terdekat di bulan November itu seminar dan THMR-nya ditiadakan dulu, tapi kita akan fokus pada IMT atau International Mega Training yang akan dilaksanakan di Ancol pada tanggal 19 November 2023. Tapi mohon maaf itu berbayar karena memang swadaya ya tiketnya. Jadi anggap sambil piknik ya, sambil piknik kita dapat ilmu, dapat silaturahim, dan kegiatannya bukan semata-mata hiburan, tapi betul-betul di sana kita dapat cas ilmu yang dahsyat ya. Yang punya persoalan, yang punya hajat-hajat bawa ke sana, mudah-mudahan insya Allah ajaib. Karena testimoninya banyak. Kalau yang ingin tahu itu bisa bergabung di Telegram, silahkan dibuka Telegram, diklik Ustadz Nasrullah Magnet Rezeki. Terima kasih, ini Bunda Yani itu senior saya, Masya Allah Bunda, terima kasih sudah bergabung. Bunda makin sehat, makin sukses ya. Amin. Menjadi pengawas yang inspiratif banget. Terima kasih. Amin. Amin. Dahsyat. Ada pertanyaan, ada ini Bu, dari coba sebentar, dari Bu Novi kali ya. Oh, tadi ada Bu Novi. Barangkali Bu Novi mau menambahkan dari Bu, tambahan mengenai materi ini, atau izin mau bertanya, Ibu Novi Setiawati. Monggo silakan. Pak Iman. Dahsyat Bun, terima kasih banyak.
Saya harus banyak belajar dari Bunda, itu aja. Luar biasa dahsyat. Ibu Novi dari Gresik ya. Bunda Novi dari Gresik, Masya Allah. Gresik itu masuk Jatim ya? Jawa Timur. Oh iya. Iya, Bun. Saya sebenarnya besok waktunya saya ngisi, tapi lihat Bunda saya agak nggak pede, Bun. Oh, Masya Allah. gitu dah. Kalau Bunda Novi dan CTMR mah makin belajar tuh makin tawadu, Masya Allah. Sama aja Saya Bun, nggak saya pede, juga. Bun, beneran. Rasanya mau mundur. Masya Allah. Baik, untuk minggu depan, Semangat, pekan semangat depan. Mbak Noh. Nah, Bu ada Bu Peti. Peti. Iya, keren. Untuk pekan depan Ibu Novi ya, materinya. Insya Allah. Saya jadi Baik. nggak pede nih Pak Iman. Insya Allah pede. Baik teman-teman, ayah bunda, sahabat-sahabat surga saya, barangkali ada yang izin mau bertanya lagi atau mau sharing-sharing satu lagi bunda ya, masih ada Boleh. waktu 6 menit. Monggo silakan. Atau ada yang mau sharing testimoni atau mau bagaimana mengenai materi ini, Paradox of Candy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, kalau untuk pendaftaran agaknya rubah lagi yang tanggal 19. Pendaftaran IMT ya Bu ya? Ya, ini ada yang mau ikut, Iya. saudara. Tapi masih 199 atau bagaimana? Izin Udah naik sekarang. izin saya jawab Bunda ya. Kalau untuk linknya barangkali saya nanti kita share aja kali Bunda ya. Saya juga kebetulan belum pegang linknya lagi ya. Saya tanya dulu ya, ini yang di Zoom ini sudah masuk grup MR belum nih? Kalau belum, boleh bergabung di grup ya. MR Tapi nanti Cianjur. juga ya MR Cianjur. Jadi biar informasi-informasi masuk ya. Kita banyak kegiatan juga tuh dari kemarin kayak nobar di Bandung, seru ya sama ibu-ibu tuh Bunda Mulia tuh ketua rombongannya. Kalau yang belum bergabung nanti boleh mendaftarkan diri bergabung ya Bunda Neneng. Nanti informasi mengenai pendaftaran kegiatan apa, nanti biasanya di-share di grup. Bisa juga saling tanya-tanya teman, enaknya kalau di grup itu misal nih ada kegiatan di Bandung atau di Jakarta, kita bisa barengan nanti berangkatnya, jadi meminimalisir ongkos juga kan di perjalanan lebih nyaman gitu. Ya, terima kasih atas Bunda Neneng informasinya. dari mana Bunda Neneng? Dari Pacet Cipanas. Oh, mohon. Atas lebat grup Pak Acan. Grup namanya grup anu ieu hungkul teh acan anu keseluruhan mah luar tinggali. Ya, nanti gabung di MR besar ya, MR Cianjur. Ya. Nuhun Bunda. Sami-sami. Kami bisa. Baik, Pak Gun mau menambahkan, Kang Triji atau mau sharing-sharing mengenai materi Paradox of Candy? Silakan Agun Gun, mangga. Kang Triji dari Bandung, Soreang pedas. Dahsyat. Yang pedas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Nurbaiti, MPD, TMR, mungkin CHT juga atau NLP. Terima kasih sudah bisa bergabung di Cianjur yang sangat ajaib, insya Allah. Terkait dengan materi yang barusan, sangat-sangat menginspiratif dan mudah dimengerti, mudah dicerna, dan ini pembelajaran juga buat saya untuk lebih belajar kepada para senior. Betul ya Bunda Peti ya Pak Iman, dari Bu Nurbaiti dahsyat tuh ternyata materinya. Jadi yang barusan Bunda Novi dikatakan benar juga ya, kita ada perasaan gimana gitu.
Iya, ada hal sama yang Pak. tidak bagus seperti itu. Kayak Terkait hal itu. Insya Iya, Allah. seperti itu ya. Eh, Akhirnya saya hanya bikin flyer saja, tidak ikut jadi materi aja. Saya juga sama Pak. Saya mundur aja deh. Cocok kok. Lacak, gitu. Dan Nurbaiti lagi di mana? Saya belum siap, Bun. Iya. Ampun. Nanti insya Allah Bunda Peti insya Allah masuk ya di kegiatan di Cianjur untuk siar, Insya karena Allah. kita Siap. sama-sama dari Jawa Barat siar, karena Bunda Peti alumni Cianjur maka wajib ikut di siar MR Cianjur. Offline. Itu mungkin online maupun offline gitu. Ya, ayo ditularkan ke Cianjur Bunda Peti itu. Nah, di Cianjur. Semangat, Karena Bunda. kalau diperhatikan di Garut itu udah ajaib, sudah kajian dalam seminggu 2 kali dan 3 alhamdulillah kali penuh kan? terus 3 gitu. kali alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabtu, Minggu sama Itu Selasa. ya alhamdulillah gitu. Tuh, kan akhirnya bicara sendiri kan. Aja seperti itu. Terkait barusan tentang VOC, betul yang dikatakan oleh Bunda bahwa di dalam dunia pendidikan juga ada maaf sedang ujian, harap tenang. Itu saya garis bawahi. Ini mungkin menambahkan harap tenang sedang ada ujian. Artinya kalau kita mendapatkan persoalan, mendapatkan sebuah musibah, tenangkan dulu diri. Jangan gersak-gerusuk, resah, gelisah, gegana lah, gelisah, galau, merana. Mungkin itu ya penambahannya, kita lebih tenang mendapatkan VOC. Kalau ada kata Rasulullah itu kalau beliau mendapatkan sebuah hal yang tidak bagus, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal gitu. Kalau mendapatkan hal yang bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulan dari saya sebagai junior TFT 8 sangat luar biasa, sangat menginspiratif. Semoga dalam kajiannya lebih bagus lagi, lebih dahsyat lagi, lebih keren lagi, untuk Cianjur lebih ajaib. Itu saja Bunda, terima kasih. Salam kenal buat semuanya. Bu Mabel, Bu Mubaroh, Bu Mulia, nepangkeun abdi dari Bandung, dasar Bema di Garut gitu. Abis Siregar di remaja Garut gitu. Anak tekan ke Cianjur oge sok ameng insyaallah. Mangga linggih ka Kuda. Cianjur diantos. Nah, itu orang linggih mah insyaallah. Tapi tetap saya harus tidak mau ada rezeki gratisan. Harus membawa sesuatu hal yang bagus dari Dodol Garut. Bandung buat Ibu begitu bingung. halo, subhanallah. Itu saja Pak Iman, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih teman-teman, Warahmatullahi sahabat-sahabatku, Bunda. wabarakatuh. Mohon maaf nih, satu lagi Bunda. Upama apa, misalnya ada yang mau diterapi, itu kemana Bunda ya? Terapi apa? Tadi Bunda kan di pembukaan ada terapi. Ya, hipnoterapi. Nah, kalau ada dari siap hipnoterapi, ada siapa tahu ada teman-teman di Zoom ini yang mau mengikuti hipnoterapi tersebut, hubungi siapa Bunda ya? Oke. Untuk hipnoterapi, kalau itu bentuknya undangan lembaga, itu saya free ya. Jadi saya niatnya tahadus binikmah. Kalau misalkan ada lembaga yang mengundang saya, silahkan, itu free. Tapi kalau untuk pribadi dan itu butuh private, ya itu mungkin bisa japri aja ya. Karena saya pribadi sih nggak buka klinik. Jadi ini mah ya, selagi saya sehat, ada waktu bisa membantu, why not gitu. Baik, Insya Allah. terima kasih Bunda. Tambahan Pak Iman, maaf. Mangga. Kalau di Cianjur ada Bu Nurbaiti, untuk di Soreang ada saya. Saya juga suka kegiatan terapi lebih ke self spiritual emotion freedom teknik seperti itu, yang kayak barusan ya. Untuk di Bandung, kalau di Bandung boleh, insya Allah
saya bisa bantu untuk di Bandung. Kalau Garut saya belum tahu di mana. Mungkin ke Bunda Peti ya. Insya Hubunginnya Allah. kemana, Tambahan Kang? saja, Kalau maaf Kang. hubungin kalau boleh izin nomor telepon Akang kalau ada teman-teman dari Bandung atau teman-teman dari Jawa Barat ya lebih dekat ke Bandung bisa hubungi Akang untuk terapi ya. Tapi kemana hubunginnya Ya, mau saya lebih ke diizinkan self. nomor handphonenya Kang? Bisa Oke, dicek? izin. Siap, saya chat saja Baik. ya untuk di Ini karena Bandung. waktu sudah 21.33 ya. Ini terima Ya. kasih banyak partisipasinya Ayah Bunda. Mohon maaf karena keterbatasan waktunya istirahat. Teman-teman juga butuh butuh bersama keluarga barangkali ya. Alhamdulillah kajian online pekanan MR Cianjur sudah terlaksana dengan baik dan saya ucapkan terima kasih banyak dengan Bunda Nurbaiti dan sahabat-sahabat surgaku Ayah Bunda. Mohon maaf lahir batin apabila ada kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Nuhun, Kita tutup dengan baca kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ayah Bunda, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Bangga. Terima kasih Bunda Kami, Nurbaiti, terima berkenan. kasih Pak Kalau Iman, yang salam mau kenal Bangga terima semuanya. kasih Teh Nanis, nuhun pisan nih. Ketemu lagi di Hatur Zoom. nuhun sami-sami. Bunda Nopi, pekan Bu depan Nopi semangat. Gresik Saya sudah luar biasa dahsyat. Ada Bupati Garut juga. Bunda Nopi semangat ya buat pekan depan. Oh, Terima kasih Bu Pak semangatnya. Isro ya ada ya.